dia The OG map of PUBG Mobile, Erangel untuk game yang terakhir. Pesawat sudah diterbangkan ternyata dari area kiri atas Griopol menuju ke area Lipovka, membuat harusnya NFT memiliki banyak pilihan. Mereka akan turun di Lipovka atau Mansion Prison Shelter atau justru ke arah Mount Selber atau menuju ke area bawah. Yes, dan kali ini kalau kita perhatikan di arah pesawat yang seperti ini, kira-kira lo punya feeling gak Kuy? Circle-nya akan menuju ke arah mana? Kalau Erangel sih udah pasti kiri selalu gak sih? Kayak kiri terus-terusan, area Gatka kembali diisi oleh pemain-pemain ini, oleh circle-nya juga. Tapi ya mungkin saja ini match yang terakhir di hari ini berbeda, bisa saja tiba-tiba. Kayak SMB kalau, tapi lihat, Onyx. Nah kan ini yang saya katakan, mereka sempat turun di Primos tapi mereka juga sempat ngejailin Big Fam berada di area di area Zarki. Mereka sempat turun di Zarki dan diulangi lagi kejailan tersebut dan ternyata circle-nya ke area SMB. Wah, seperti yang ini saya katakan tadi. Ini settingan lu berarti ya. bukan yang nyeting ya. Enggak fix, ini settingan lu. Nggak ada, tidak ada saya nyeting dong. Ini settingan lu banget circle-nya ya. Jadi kita bakal melihat nanti rotasi seperti apa yang akan dibangun oleh semuanya. Tentunya untuk di game yang terakhir kali ini, di mana ada penumpukan juga di bagian sebelah kanan, ternyata ada tim yang seharusnya sudah mulai bentrok di bagian Lipovka. Ya harusnya ada sebuah pertemuan yang terjadi di area sana, tapi EVOS Reborn seperti biasa akan langsung menuju ke area lain di area Lipovka. Ada dua tim yang ternyata berdekatan, ada Vampire dan juga ada pemain-pemain dari NFT. Vampire biasanya mereka turun di area Quarry. Seperti kalau kita tahu di Indonesia itu dari Livescape. Livescape. Tapi saat ini mereka akan coba mencari Oh, nice! dari NFT dan ternyata knock pertama didapatkan oleh seorang Spavel. Langsung confirm elimination didapatkan oleh pemain-pemain NFT. Betul, tidak ingin menunggu waktu terlalu lama, kali ini bakal langsung diamankan begitu saja. Poin pertama, elimination masuk menuju ke arah tim NFT. Tanpa ada backup fire yang diberikan oleh pemain-pemain Vampire yang lainnya. Padahal tadi kalau kita ingat dari Erangel yang kedua kalau nggak salah Kuy, itu pemain-pemain dari Vampire turunnya di Zarki. Ya. Terus sekarang mereka turun di arah Lipovka. Dan Onyx menguasai daerah scrapping. Berarti Onyx itu nguasain Zarki. Dia nguasain juga daerah Severninya. Karena Severnya biasanya ada tim secret. Kali ini nggak bermain tim secretnya. Betul. Ini harus diwaspadain juga tentunya pergerakan yang dibangun oleh tim Onyx. Tapi masih berpacu ke arah Lipovka karena masih ada 3 pemain yang bakal melihat pergerakan dari NFT. Spavel pun lengah. 1 pemain ditumbangkan oleh tim Vampire. Melihat pergerakan dari Ramones saat tembakan menuju ke bagian bawah. Tapi masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Kembali kita melihat kali ini upaya revive pastinya akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari NFT, di mana ada 2 yang langsung melakukan tapi Fluket granatnya kenaik ke arah Flippy yang berada di area dekat dengan dirinya. Langsung ada push yang dilakukan, langsung ada rush yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Vampire. Akan coba di confirm elimination tapi sulit karena ternyata Ramones membackup dari area belakang, membuat 2 pemain dari Vampire harus berputar, harus memikirkan kembali apakah push atau tidak. Ya, tapi 2 pemain bakal langsung tabrak berju ke arah pertahanan dari tim NFT kali ini. Swap bakal memotong ke arah sebelah kanan. 1 orang berhasil diamankan lagi. Last man standing. Tinggal 1 pemain lagi dari tim Vampire. 3 pemain berhasil diamankan. Bahkan NFT tidak kehilangan korban jiwa sama sekali, Sanskuy. Ini adalah sesuatu yang kita ingin lihat. Dan ternyata kembali kita lihat untuk kedua kalinya di 2 early game yang berbeda. Di mana NFT tadi menabrak Infinity. Kali ini raksasa Thailand yang lain, Vampire yang sangat kuat dari segi empower juga dibuat kocar-kacir oleh pemain-pemain NFT. Ada duri buat tusuk gigi. Cakep. Kalau ketemu NFT mending lari daripada tim lu tusun lagi. Aduh. Gila, mantap betul. Pantun dari seorang Sanskuy ini. Dan lagi-lagi membawakan hasil yang begitu bagus untuk NFT. Mereka memenangkan early fight tanpa kehilangan korban jiwa sama sekali. Ini tentunya akan membuat mental dari NFT kembali naik lagi, Sanskuy. Ya, ini yang kita harapkan NFT. Semoga saja mereka bisa menyalip posisi dari Onyx sementara waktu dan juga bisa menyalip posisi dari tim-tim lain yang memang sudah tidak bermain. Karena di atas dari Genesis Dogma, di atas dari RRQ dan juga NFT itu ada APG dan juga tim secret yang sudah berhenti poinnya. Bisa mereka kejar sebenarnya. Dan ini adalah momentum yang mereka akan coba manfaatkan. Betul, ini harus bukan bisa mereka manfaatkan, tapi harus kayaknya. Betul. Harus benar-benar dimanfaatkan kalau memang mereka ingin mendapatkan tempat yang nyaman untuk menuju ke babak grand final PMPL SEA Championship season yang keempat. Bigetron melihat zonanya menuju ke bagian SMB, kali ini mereka sudah mengontrol ke arah pom bensin jembatan sebelah kanan. Sudah melakukan checkpoint di mana mereka mengirimkan 2 pemain mereka. Ada Zuxi dan juga ada Liquid yang dikirimkan terlebih dahulu menuju ke arah pom bensin sebelah kanan. Ya, kita melihat kali ini bahkan Zuxi sudah mendapatkan sebuah mini. Tadi kita belum tahu berapa skop kali berapa yang dia miliki. Tapi Mort bersama dengan pemain-pemain RRQ Ryu
mengisi area rumah 12 yang biasanya ditempati oleh KF. Tapi kali ini nampaknya KF sudah tidak ada di area ini, sudah selesai lootingan di area ini dan diisi oleh RRQ. Ini juga sebuah pertemuan yang sering terjadi. Kenapa EVOS sama RRQ sering ketemu? Karena memang KF turun di sini, ini juga jadi checkpointnya RRQ. Kalau KF-nya belum keluar, RRQ udah datang, fight di situ. Tapi RRQ jarang banget loh. Mereka udah di menit ini di menit kelima. Berarti mereka fast looting di arah school kah? Atau mereka mau ngebah drop zone? Kayaknya mereka mau ngebah drop zone deh. Ya kita tadi nggak terlalu ngelihat ya RRQ ke arah mana. Tapi harusnya dari garis pesawatnya tuh menguntungkan ke arah school juga sih. Iya, tapi masalahnya sekarang mereka udah ada di arah rumah 12. Dan itu menurutku cepat banget. Berarti mereka ngelewatin Xavier yang punya drop zone di arah Pochinki. Ya. Ini juga yang membuat kita bertanya-tanya seperti apa pola permainan dari RRQ di match kali ini. Mungkin saja nanti Junior akan menganalisa dan akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya oleh RRQ. Betul, karena memang bobotnya untuk Lord kita semua ya. Itu Analis kita tuh semua punya titel ya ternyata ya. Betul. Lord Agus, Profesor Eldoge, apaan tuh versinya Odidiu. Iya, itu dia. Dari Odim Bang Gondrong dan kita melihat juga Oh dari iya Bang Gondrong, betul. area lain. Yang dari belakang dan depan berbeda. Dari belakang dipanggil-panggil ternyata waktu Dari nengok belakang beda. sis, dari depan om. emang itu menipu loh. Betul. Gue pernah waktu itu di bawah. Ini intermezzo sedikit teman-teman ya. Gue datang ada Odi di bawah. Gue panggil Kak pas nengok Odi. Wah. Habis itu gue bilang kampret lu ternyata. Kaknya ada lanjutannya ya. Iya. Dan kita melanjutkan kembali ini dia dari Fast Clan tim yang masih menjadi penantang kuat untuk EVOS Reborn berada di klasemen-klasemen atas. Tidak hanya EVOS Reborn karena Bigetron juga masih terus ingin membalap posisi dari Fast Clan. Sementara waktu kali ini Fast Clan berada di posisi yang keempat. Mereka juga langsung melakukan pergerakan. Tidak hanya Fast Clan, For Rifle, Epul dan juga yang lainnya Api pun segera melakukan pergerakan dan di dekat dari For Rifle ada Axis Red Ones. Memang sering sekali bertemu dua tim Malaysia ini. Iya dan ini jadi tempat langganan tentunya dengan zona yang ke arah SMB ini bakal jadi tempat langganan untuk tim-tim melakukan checkpoint. Lemparan granat begitu matang, terpantul sedikit splash damage masuk bertukar dua pemain dari Axis namun damage masih kurang untuk menumbangkan dua pemain dari Axis. Mereka pun akan memindahkan kendaraannya, lemparan granat balasan masih memberikan splash damage bertukar seorang Ipul. Masuk lagi damage ke arah Henob tapi lagi-lagi hanya threat damage tapi kali ini NFT mengganggu dari arah yang lain menuju ke arah Vampire. Ternyata itu tembakan dari Forivals ke arah Axis. Ya ternyata NFT dan juga Vampire juga fight di arah yang berbeda. Kita melihat juga ini dia dari For Rifles dan juga Axis Red One kembali fight di area ini di mana spray demi spray dilakukan juga oleh tim-tim ini di mana satu pemain pemburu ternyata melakukan flank ke arah bawah. Itu antara kepleset atau emang sengaja ke bawah? Itu kayaknya memang menuju ke bagian bawah dari Forivals yang mereka setup di bagian lower ground. Sedikit mengantisipasi nantinya pick tipis yang akan dilakukan oleh Axis. Tapi kalau kita perhatikan lagi, dua-duanya sudah mulai melakukan setup smoke. Kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 setup smoke yang sudah mulai terpop out di bagian luar sana membatasi vision dari masing-masing tim. Ada lemparan granat lagi dari seorang Ipul sudah mulai dimasak, belum dilempar ke arah depan. Dan kali ini kembali lagi satu pemain berada di bagian bawah. Ya masih ada yang menjaga di area bawah namun knock kembali didapatkan kali ini satu pemain. Kembali tersungkur dari Axis Red Ones mungkin menjadi sebuah momentum untuk melakukan push dari For Rifle karena Api dan juga pemain dari For Rifle yang lain langsung menggunakan sebuah kendaraannya untuk kembali mendekat. Kali ini sudah ada Epul yang datang tapi Epul kepleset, sayang sekali dia mencoba untuk melakukan pergerakan maju tapi turun ke arah bawah sedang melakukan healing. Kali ini Epul menjaga di area lower groundnya. Ya dan terpaksa turun sementara Henob sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Axis satu persatu pemain mereka menenggelamkan diri ke arah laut untuk menyelamatkan posisinya. Hanya menyisakan seorang Voke di bagian belakang sana cukup jauh. Sepertinya bakal dibiarkan untuk kabur begitu aja. 3 pemain tersisa split semuanya karena udah nggak menguntungkan untuk mereka melakukan pergerakan yang begitu dekat dengan pinggir tebing ini. Bahkan kita melihat juga Voke OP Waduh. masih terus akan coba diincar, masih akan coba dicari. Terjun ke bawah dan tidak ada air di sana membuat Voke pun aman untuk langsung dipulangkan ke arah lobby. Ancang-ancangnya kurang kayaknya buat dia langsung terjun ke air laut ya. Jadi akhirnya terkenok ketika dia lompat dan menjadi santapan indah untuk For Rivals. For Rivals mendapatkan satu demi satu elimination dari Axis Red Ones. Sebuah derby Malaysia yang terjadi di early game kita match yang terakhir. Satu pemain masih bersembunyi di balik batu. Kita melihat ada Mika di balik batu. Ya bukan ada Piting, bukan ada Udang, tapi ada Mika di balik batu. Di mana Faris masih berusaha untuk kabur. Ups, begitu disiplin untuk seorang Mika membiarkan satu pemain dari For Rivals lewat begitu saja, mungkin bakal disantap dari belakang. Ya untung tadi kita nggak ngelihat facecam dari Mika. Kalau ada facecamnya pasti kaget. Tapi dari tadi Mikanya pun nggak langsung aware dengan apa yang ada di belakang dia. Berarti Mika, kok Mikanya For Rivalsnya?
Apple tadi. Ipulnya nggak ngasih tanda-tanda dia ngelihat ke belakang terus-terusan. Ini menandakan bahwa Mika nggak ketahuan sama Rivals. Ya karena memang mereka masih terus akan coba berjibaku. Bahkan dia juga nggak kena matahari. Dia tertutup kali ini jadi gelap. Penting banget ya. Itu kan beda, Iya ada sih, gradasi bener. warnanya. Benar. Inilah PUBG Mobile ya. Iya. Dari grafis pun benar-benar mendetail ya. Betul, jadi kalau gelap kan jadi nggak kelihatan tuh. Kan di dalamnya gelap. Oke, jadi nggak dia malah kelihatan. bisa ngelihat bayangan dari atas. Nah. Oke. Jadi posisi matahari dan setup itu benar-benar membantu juga Membantu, Samsku ya. karena memang kalau kita bermain PUBG Mobile di klasik pun kadang ada yang mode senja, Oke. kadang kita dapat yang berkabut juga. Betul. Kalau berkabut kan kita tiba-tiba ke lobby lagi kan. Betul Nggak mau yang kabut sekali. kan? Tapi lihat pergerakan yang dibangun oleh Vampire. Last man mereka terspot oleh Eagle Esport. Tapi untungnya Stun punya badan yang keras seperti namanya. Jadi dia masih bisa senyum-senyum loh walaupun tinggal sendiri. Ya masih terus akan coba menikmati jalannya match yang terakhir di hari ini. Nampaknya seorang Stone tidak mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan healing dan akhirnya sebuah pergerakan yang dilakukan Tas John terlebih dahulu di area ini bisa naik ke arah compoundnya dan healing untuk sementara waktu aman. Satu pemain terakhir dari Vampire dan kita melihat juga Nuzi cepat sekali nampaknya itu harusnya udah nggak ada lootingannya lagi soalnya cepet banget. Antara memang nggak ada lootingan atau dia nggak tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Oh, iya. Kayak mungkin vest-nya udah level 3, helmnya udah level 3, tasnya udah level 3. Mau ngambil apa lagi? Senjatanya mungkin bukan selera gua. Wah bisa saja, bisa itu yang didapatkan. Mungkin senjatanya AUG karena kalau kita lihat beberapa AUG yang turun dari airdrop gak diambil oleh professional player yang bermain di sini. Ih. Berbeda kalau yang turun adalah MG3. Soalnya player punya selera cuy. Wah benar. Player punya selera. Player punya selera. Kalau misalkan senjata di dalam airdrop ya bukan selera dia, ya udah. Betul. Sama kayak cowok kan. Cowok juga punya selera. Kalau nggak tertarik, ya jangan dideketin. Ditinggalin aja. Tinggalin aja. Jangan coba-coba bikin baper terus ditinggal. Waduh. Jangan seperti itu. Karena wanita juga punya perasaan. Wanita punya perasaan bagus sekali. Biasanya lo sambut pakai pantun. Enggak dong. Aduh. Ada pantunnya cuma saya lupa yang mana. Tapi kita lihat juga kali ini. Bigetron Retalians akan coba dicari oleh pemain-pemain dari Forever Ritz maksud saya. Dengan M4-nya kembali melakukan sebuah spray menuju ke arah Bigetron Retalians. Dekat dengan Bigetron ada Apple yang sudah knockdown di area tersebut. Tapi headshot didapatkan oleh Ritz menuju ke satu pemain yaitu Yuhai. Gua deg-degan banget tadi ngelihat begitu ada bunyi ting. Tapi untungnya Reed melakukan reload dan kali ini Yuhai belum mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan healing. Bahkan dia ingin mendapatkan sebuah confirm elimination terlebih dahulu karena sudah mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari Rivals yaitu Ipul yang terjebak saat ini seorang diri tanpa adanya backup dari ketiga pemain Rivals yang lainnya. Ya kita melihat juga dari arah lain pemain-pemain dari RRQ Ryu terus bergerak mereka. Asa dan juga yang lainnya masih lengkap. Dengan 4 pemain RRQ Ryu di sebelah kanan mereka ada Face Clan yang berulang kali mendapatkan sebuah momentum yang sangat baik di hari ini. Tembakan demi tembakan juga dilakukan oleh Face Clan yang menjaga di area bukitnya melihat ke arah bawah ternyata ada sebuah kendaraan yang mungkin saja akan coba diledakan atau akan coba setidaknya dihilangkan terlebih dahulu bannya. Ya itu udah mulai render tadi dari arahnya Face Clan. Jadi dia bisa ngelihat beberapa vehicle yang memang sudah di setup di arah open field. Pindah tempat kembali ini area yang menurut gua agak kurang bagus ditempatin oleh RRQ. Ya mereka terlalu terbuka areanya bisa ditembak dari area pemain Onyx dan juga bisa ditembak oleh pemain-pemain dari area dekat itu kan? harusnya ada tim lain tapi kita melihat juga ternyata ada satu dua peluru masuk bahkan ke arah seorang Mord. Betul sekali. Sementara Rival sepertinya bakal mempertahankan area mereka yaitu di arah sekitar rumah roti. 2 rumah roti sementara Infinity sudah mengirimkan satu pemain mereka Tuni atau Tani kali ini menuju ke bagian dalam. Ke arah pulau utama, 3 mobil sudah mulai lompat begitu aja. Mungkin EVOS akan mencari mobil terakhir. Spray menuju ke arah seorang Nuzi dan langsung headshot. Lengket sekali aim dari seorang Red Face mendapatkan satu pemain dari Infinity dengan begitu mudah. Tapi kita melihat Mela ternyata melakukan backup dari belakang. Masih ada satu yang tertinggal dari Infinity yaitu Mela. Terus berjibaku dia dan fokus dari EVOS Reborn pun pasti langsung menuju ke arah jembatannya. Karena mereka sadar masih ada satu pemain terakhir dari Infinity yang masih bisa mereka cari juga. Masih bisa mereka buru. Lyzek kali ini berada di arah tower. Dikirim untuk melihat ke arah Mela. Cukup free harusnya dari arah seorang Lyzek. Betul, itu timing yang tepat banget tadi dari seorang Red Face untuk mengincar mobil terakhir. Tapi sebenarnya masih ada Mela, namun Mela tertahan oleh Lyzek yang ada di bagian mercusuar. Akan ditinggalkankah atau akan tetap di lock karena Blue Zone ketiga sudah mulai bergerak kali ini. Damage-nya masuk lagi berusaha ke arah Mela. Mela masih berada di bagian belakang, belum ada tindakan push yang dilakukan oleh EVOS.
Kalau gue jadi EVOS, gue bakal komit untuk rotasi ke zona yang lebih nyaman. Ya, dan itu juga yang sedang dilakukan oleh EVOS Reborn karena mereka langsung bergerak dengan kendaraannya masing-masing. Lyzek juga sudah turun gunung tadi, tidak berada di arah tower lagi, meninggalkan Mela seorang diri saja. Karena Mela tadi baginya sudah diledakkan atau sudah dihilangkan bannya sehingga dia tidak bisa menggunakan bagi yang ada di area jembatan. Betul, tapi untuk bergerak masuk ke dalam zona ya sebenarnya nggak terlalu jauh dari EVOS. Dan EVOS bisa mengamankan rumah 12 terlebih dahulu sebagai checkpoint mereka. Tidak terlalu jauh jarak mereka menuju ke bagian rumah 12 dan terpantau dari sini rumah 12 masih kosong. Itu dari angle kita sebagai observer dan caster. Ya. Kalau dari player udah pasti mereka bakal bergerak step by step untuk mengecek setiap sisi yang ada di bagian rumah 12. Yang akan dicek 4 susu. What? Flying car? Gokil! Damn root! Dan lihat facecam dari seorang Asa, tertawa dia di sana karena mendapatkan sebuah knock ke arah Demrut. Demrut sudah dipulangkan, pastinya terkaget, terheran-heran Asa. Ada yang kayak gitu di PUBG Mobile. Terkejut, Asa terheran-heran, ada mobil terbang serambangan. Wah gila. Dan kita melihat juga ternyata dari arah yang lain Onyx masih terus akan coba melakukan tapping DP kali 4. Rasanya nikmat ke arah seorang QB yang masih terus akan coba melakukan proning di area tersebut. Sudah kehilangan pemain kuncinya yaitu Demrut, pemain dari Geek Fam Malaysia. Betul, gue gak ngerti apa yang dilakukan sama Demrut tadi, tapi mungkin itu adalah pembukaan jalan yang terlalu over. Tenaga mobilnya jadi langsung jumping begitu saja di arah lain. Kalau kita perhatikan dari arah elimination fitnya, Yuhai mendapatkan sebuah knockdown tadi, sementara Geek Fam kali ini 3 pemain masih bertahan, tapi RRQ mendapatkan sebuah lawan baru. Ada Onyx yang sudah mulai mendekat ke arah high ground control mereka. Masih terus akan coba dicari QB, berjibaku dia dengan M4 dan juga kalau kita melihat kali ini ada UMP yang sedang dikuasai atau sedang digunakan oleh seorang QB berada di punggungnya. Tapi Mela dengan M60-nya mendapat seorang Lyzek. Ternyata Mela masih terus menjadi pengganggu untuk EVOS Reborn di area jembatannya. Ya ini, kok jembatan? Tadi kan di jembatan, betul. tapi udah keluar. Betul, dari belakang berarti. dari EVOS belakang. sedikit terbackstep oleh Mela, pemain dari Infinity. Tapi sepertinya BN bakal langsung tabrak menuju ke arah tim Onyx. Di mana satu persatu pemain Onyx dipaksa untuk mundur. Dan kali ini BN malah blunder. Jeff berhasil mendapatkan satu. Kali ini Silence langsung diamankan begitu aja. Bahkan K pun juga berhasil diamankan. Hanya menyisakan seorang Noas yang ada di sekitar tim Onyx. 3 pemain langsung tumbang. Dan red zone buatan berhasil memulangkan BN menuju ke arah lobby. Push rambangan yang tidak membuahkan hasil maksimal. Tapi kita melihat kali ini RRQ Rio akan coba memanfaatkan fight yang terjadi di mana pemain-pemain dari Onyx langsung diburu, langsung dicari. Ada pressure yang dilakukan juga, ada lemparan granat menuju ke dalam smoke-nya Jeff yang paling dekat namun meledak di sana, belum memberikan damage yang berarti ke arah seorang dia Jeff. nyamperin Tapi granat. Jeff akan coba bergerak juga, ternyata sudah meledakkah mungkin karena Jeff sudah Belum. low HP-nya. Belum ada laporan dari elimination fitnya, tapi sepertinya Jeff kurinya udah mulai masih ada. Terkenok dia tapi masih bisa diselamatkan. Dan for Falls sudah mulai bertemu dengan Eagle Esports di mana Namshin kali ini yang menjadi korbannya. GD Gits juga sudah mulai bertemu di mana Star terknockdown, butuh diselamatkan. Dari GD kalau kita lihat menyisakan 1 player aktif saja, Sanskuy. Mort masih terus akan mencoba peruntungannya, melemparkan granat lagi menuju ke arah Jeff. Jeff kembali low HP-nya setelah tadi dia melakukan healing juga. Tapi Nerpeko masih dengan kendaraannya juga mondar-mandir kanan kiri untuk mencari di mana sebenarnya posisi dari pemain-pemain Onyx. Sky Only dekat sekali dia dengan pemain dari RRQ. No. Akan meledak, belum memberikan sebuah knock. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat karena pemain RRQ Ryu terus berjibaku di sana. Tapi ternyata knock. Nice! Ini dia. Rata! Dipulangkan seluruhnya oleh RRQ Ryu. Tapi Genesis Cokma juga pulang di sisi yang lain. Nice try untuk GD Gits, tapi what a play untuk RRQ berhasil memulangkan Onyx menuju ke arah lobby dengan fight yang begitu panjang. Plus ada third party tadi yang sempat datang yaitu BN, namun BN diratakan oleh Onyx dan Onyx pun sekarang diratakan oleh RRQ. Berarti lootingan RRQ mantap banyak banget. Mantap banyak banget, tapi tidak memiliki banyak waktu karena pemain-pemain dari RRQ Ryu langsung harus bergerak. Satu sudah menyelamatkan atau sudah mendapatkan sebuah archer towernya, sebuah rumah jamurnya yaitu Nerpeko. Lemparan granat dari Lamborghini untuk menyambut Nerpeko yang datang ke area tersebut. Ya, tinggal melihat pergerakan dari 3 pemain RRQ yang lainnya. Peko berhasil touchdown, tapi di belakang mereka masih ada Geek Fam. Setidaknya 1 zona nyamannya sudah diamankan oleh tim RRQ saat ini. Dan Geek Fam sudah mulai pusing kemana mereka bakal bergerak. Tapi dilihat dari pergerakan mereka kayaknya bakal langsung tabrak menuju tempat dari tim RRQ. Kali ini Peko bakal langsung ditabrak 2 mobil dari Geek Fam. 2 sudah mulai touchdown dan Peko naik ke bagian lantai 2. Menjaga dengan sabar lemparan granat ke bagian atas. Sementara Peko berada di dalam satu ruangan yang begitu kecil. Ada granat dari seorang Lamborghini memberikan distraction juga. Dan RRQ memberikan backup di mana Mort sudah mulai datang through the smoke yang ternyata connect membuat Mort tumbang. Backup yang masih belum terlalu maksimal dan Peko menembak dari bagian atas. Belum bisa mendapatkan 1 namun granat demi granat sudah mulai dilemparkan. Ada lagi granat menuju ke bagian dalam ke lantai 2-nya. Peko keluar mengganti dengan mod FPP
AWP-nya, satu orang lagi berhasil diamankan. Cross combat terlewat begitu saja kali ini. Masih bermain kucing-kucingan dan Peiko kembali lagi menuju ke bagian lantai 2 dan sepertinya RRQ melewatkan sebuah momentum. RRQ dipulangkan karena lobby dengan 6 elimination. Sayang sekali tapi nice try pastinya untuk RRQ Ryu. Mereka sudah berjuang sulit keadaannya karena mereka harus terus fight bersama dengan lawan-lawan yang terus baru. Kalau kita lihat dari sisi lain juga NFT terus berjibaku di bawah sana. Ada satu poin sedang melakukan proning, akan coba ditembak juga dan itu dia juga didapatkan oleh seorang Ramones. Tapi Ramones harus berhati-hati karena ada tembakan demi tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain yang ada di high ground, yaitu ada Vintores bersama dengan Tonike. Betul sekali, Ramones langsung melemparkan sebuah smoke lagi ke arah depan sana, tapi Molotov dilemparkan oleh pemain dari FaZe Clan dan ternyata NFT masih cukup tenang. Sudah selesai melakukan healing tapi close combat berikutnya bakal terjadi dengan cepat. Ditabrak oleh dua pemain dan NFT pun rata dengan 6 elimination. Sama-sama 6 jumlah elimination yang dikumpulkan oleh RRQ dan juga tim NFT. Nice try untuk tim-tim Indonesia. Nice try pastinya, tapi kita masih terus akan coba melanjutkan di mana fight close combat terjadi. Xavier menantang pemain-pemain dari Four Rifle yang sedang berada di area atas. Itu dia satu ruangan, akan coba langsung melakukan proning shoot dan berhasil untuk langsung melakukan confirm elimination juga. Betul sekali, di X kali ini berhasil mempertahankan tempat mereka, bahkan Warriors dipulangkan menuju ke arah lobby. Di arah lain Bigetron harus segera kabur dari area mereka karena mereka benar-benar ada di bagian ujung dari zonanya. Zukti sudah mulai menuju ke arah baginya, kali ini bakal diparkirkan kembali menunggu momentum untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya, dan EVOS berpindah kembali menuju ke arah EVOS di mana dua tim Indonesia yang tersisa antara EVOS dan juga Bigetron yang saat ini masih harus melakukan fight untuk mempertahankan daerah mereka. EVOS butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Tapi Redface SS kalau kita lihat terus melihat ke arah satu pemain. Tidak hanya Redface yang melihat ke arah Logan, dari Bigetron Red Alliance juga melock angle yang sama. Dan akhirnya yang mendapatkan Logan adalah seorang Microboy dari EVOS Reborn. Dipulangkan seluruhnya pemain-pemain Infinity. Tidak terlalu maksimal Infinity di hari ini. Betul sekali, tidak terlalu maksimal kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan di minggu lalu tentunya. Dan Bigetron kembali mereka lagi menuju ke arah EVOS Reborn kali ini, dimana kali ini juga ada MS Konburi yang sudah mulai memperhatikan pergerakan dari Bigetron. Namun granatnya Trade Talk terjadi, namun dua pemain dari EVOS tumbang terlebih dahulu. Satunya dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron hanya menyisakan dua player aktif mereka aja, tinggal Tachibana yang tersisa. Belum ada pantauan lain lagi karena Liquid sudah dipulangkan ke arah lobby. Granat sudah mulai dimasak, lempar menuju ke arah KF. Ada granat juga yang dilemparkan oleh EVOS ke arah pemain dari Bigetron. Ternyata itu adalah sebuah smoke. Ya, itu adalah smoke untuk menutup vision dari Bigetron supaya tidak bisa melakukan confirm elimination ke arah Redface yang sedang di revive kali ini. Tapi spray juga kembali dilakukan. Ternyata Vintores mengganggu fight yang terjadi. FaZe Clan datang, akan coba melakukan spray kembali menuju ke arah Liza. Headshot tadi didapatkan oleh Vintores dengan M4-nya. Kembali kita melihat kali ini Redface berjibaku di bawah, melakukan healing terlebih dahulu, tapi bandage nampaknya bukan first aid sehingga lama waktu yang dibutuhkan oleh Redface. Ya betul, sementara Laser bakal membackup Redface yang sedang melakukan healing smoke membatasi vision antara FaZe Clan dan juga EVOS Reborn. Kali ini jump shoot dari Laser masih belum bisa mendapatkan knocknya ke arah Vintores, tapi di arah lain Pike sudah mulai pecah lagi. Kayaknya bakal ada tim lagi yang nabrak ke arah compound dari The Xavier. Sementara Bigetron bakal menyapu bersih tim yang ada di bagian kanan mereka. Mereka bakal fokus menuju ke arah MS Konburi. Dua tim Indonesia masih ada kali ini dengan 3 pemain dan juga 2 pemain yang tersisa. Kita melihat kali ini Lamborghini Xavier nyaman sekali mereka lihat di mana 4 pemain Xavier punya compound. Kalau kita lihat mereka sangat diuntungkan dari areanya, diuntungkan dari compoundnya, bahkan masuk ke dalam circle juga. Kita lihat kali ini dari arah lain di mana EVOS Reborn 2 pemain yang tersisa terpisah mereka. Satu-satu setup yang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS Reborn, tapi Redface juga nampaknya sangat low HP-nya, bahkan sudah dipulangkan seorang Redface. Dan kita melihat Tonike diburu oleh seorang Lamborghini, mencari kendaraan yang digunakan oleh Tonike karena pemain-pemain dari FaZe Clan sudah mulai tersungur ke arah tanah. Satu persatu sisa Tonike saja yang masih bisa nembak. Itu ini ibarat kata orang-orang gak aci dari Xavier karena mereka punya compound. Betul, ini bener-bener enak banget buat The Xavier ya, karena mereka unggul dari segi compound. Setidaknya Bigetron mengamankan area high ground dengan last man standing mereka yaitu seorang Zuxi. Menambah pudi-pudi poin tambahan ke arah pemain, ke arah Bigetron sendiri, tapi Luxi ternyata yang tersisa. Gue kira Zuxi. Ya, kembali kita melihat lagi pemain-pemain Xavier yang sangat nyayur sekali. Sudah ada 13 elimination, bahkan Bigetron Red Alliance pun dipulangkan ke arah lobby dengan 6 elimination. Nice try untuk 5 tim Indonesia yang sudah berjuang dengan sangat maksimal di hari ini. Besok pastinya mereka akan kembali berjuang untuk mendapatkan pundi-pundi poinnya untuk setidaknya berada di top 16 untuk masuk ke grand final. Betul, tapi tadi dari The Xavier mereka enak dari segi zona. Tapi sekarang kuy, kalau lo lihat mereka harus keluar dari compound mereka, mereka harus keluar dari rumah mereka. Sementara FaZe Clan kembali unggul lagi dari jumlah mereka karena satu persatu pemain mereka yang terknock out, terknockdown masih bisa di revive. Terus menjadikan sebuah pressure nampaknya, atau terus di-press pemain-pemain dari FaZe Clan. Dan ternyata satu granat on point. Jasper mendapatkan pemain-pemain dari FaZe Clan. Tonike tersungkur ke arah tanah. Vintores masih terus akan coba diburu, tapi lemparkan
smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Kita melihat skor terjadi, Jasper akan coba diburu oleh 3 pemain Xavier, bahkan berhasil. Jasper pun dipulangkan ke arah lobby. Betul sekali, 3 lawan 4 antara The X versus Face Clan. 1 kembali tumbang, Korpai. Last man standing ini bakal menjadi WWC untuk The Xavier. Harusnya karena mereka unggul dari segi jumlah dan Korpai masih menjadi ninja. Menyatu di tengah-tengah smoke yang mereka buat, cukup banyak smoke yang ada di sekitar Korpai. 1 pemain sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Korpai pun tertangkap. Winner chicken dinner untuk The Xavier di game terakhir hari ini. Xavier menutup hari dengan winner chicken dinner, mengingatkan kita bagaimana tim ini bukanlah tim sembarangan. Mereka sempat tidak lolos ke Super Weekend yang kedua, tapi saat mereka bermain di Super Weekend kita tidak boleh lengah, tidak boleh tidak melihat ke tim ini karena kita tahu bersama bagaimana Xavier sangat ganas di Super Weekend yang pertama. Betul, bahkan untuk di hari terakhir ini, di hari terakhir lagi di match terakhir kali ini mereka juga bentar-bentar mengganas, tapi itu juga faktor dari zona yang selalu menuju ke arah kompon mereka. Mereka hanya ditinggalkan untuk zona terakhir tadi sebelum mereka mendapatkan momentum mereka untuk mendapatkan WWCD di game yang terakhir. 17 elimination dikumpulkan oleh The Xavier ini kalau matematika gue nggak salah. Tadi gue salah ngitung, 12 gue bilang 10 dan nggak lu benerin gue ya. Gue nggak ngitung juga soalnya. Iya lu nggak ngitung juga ya. Soalnya